ahwalun, suatu keadaan. Nah ini yang muncul, suatu keadaan ghoribatun yang aneh, yang jarang terjadi. Fi syakhsil mashur, pada diri orang yang disihir itu terjadilah sesuatu yang gharibah, yang aneh. Entah si yang disihir itu pingsan, atau yang disihir itu kemudian mati bahkan, atau dia gila atau sakit dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ahwalul gharibah. Ini ahwalul gharibah muncul dari majmu' sihir tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati ba'di salasan. Aku menakuti ke atas umatku sepeninggalku ada 3 sesuatu. Jadi ada 3 sesuatu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dia takuti terjadi pada umatnya. Yang pertama adalah haiful a'immah, ketidakadilan seorang pemimpin. Wa imanun bin nujum, dan kemudian percaya kepada ilmu nujum. Wa takdzibun bil qadar, kemudian mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umatnya sepeninggal beliau. Waliyadzubillah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga rekan santri yang saya muliakan. Ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah masuk pada bab yang ketiga ya. Kita telah melewati 2 bab di bawah Kitabul Ilmi. Yang pertama adalah bab yang membahas tentang keistimewaan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah bab tentang ilmu mana yang masuk dalam kategori fardu, mana yang masuk dalam kategori kifayah, dan sedikit penjelasan di situ tentang batasan ilmu fikih dan ilmu kalam yang masuk dalam kategori agama, serta pembahasan tentang ilmu tariqil akhirah. Nah, sekarang kita pada bab yang ketiga. Langsung saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum itu kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada sahibu hadzal kitab, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ala manawi salafuna shalih la hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram li jami'i syuhada wa la ilaha illa Allah, khususan lil imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khair, di kitab saya ini tepatnya di halaman 110. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Al-babus salisu, bab yang ketiga. Fima ya'udduhu al-'ammatu minal ulumil mahmudati wa laysa minha. Tentang apa yang dianggap ia oleh umumnya manusia atau orang-orang kebanyakannya, minal ulumil mahmudati, termasuk daripada ilmu-ilmu yang terpuji, wa laysa minha, akan tetapi tidak termasuk darinya. Faktanya ternyata dia tidak termasuk ilmu yang terpuji. Itu salah satu pembahasan di dalam bab yang ketiga ini. Apalagi wafihi, dan di sini juga akan dibahas tentang bayanul wajhi alladzi bihi yakunu ba'dul ulumi madmuman. Ya, penjelasan tentang bentuk yang karenanya jadilah sebagian ilmu itu tercela. Jadi ada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang kemudian menyebabkan ilmu itu tercela. Oke. Wa bayanu tabdili asamil ulumi, dan penjelasan tentang perubahan nama-nama ilmu-ilmu pengetahuan. Wa huwa al-fiqhu, yaitu ilmu fikih, wal ilmu, dan ilmu, wat tauhidu, dan tauhid, wat tadzkir, dan tadzkir, wal hikmah, dan hikmah. Ini lebih terfokus kepada beberapa cabang ilmu seperti yang beliau sebutkan di sini,
yang kemudian istilahnya itu sudah berubah, ya, tidak lagi sama dengan definisi atau ta'rif yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Seperti ilmu fikih sekarang tidaklah seperti yang kita kenal dengan ilmu fikih yang terdahulu, ulama-ulama salafun as-salih. Begitu juga istilah ilmu sekarang sudah berubah, stigmanya sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya yang akan dibahas juga pada bab yang ketiga ini, penjelasan tentang kadar terpuji dari beberapa ilmu syariat dan kadar tercela darinya. Jadi ada beberapa ilmu syariat yang ada batasan tertentu yang kemudian menyebabkan ia terpuji, begitu juga ada batasan tertentu yang kemudian menyebabkan dia menjadi tercela. Nah, jadi 4 pembahasan di bab yang ketiga ini akan dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Oke, kita ke yang pertama, bayanu illati dhammil ilmi al-madhmum, ya, penjelasan tentang sebab tercelanya ilmu yang tercela itu. Jadi kenapa ilmu itu tercela? Nah, disinilah sebabnya, ya, Al-Imam Al-Ghazali akan paparkan. Oke. La'allaka taqulu al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi. Ya. Mungkin saja engkau berkata, engkau bertanya, engkau muskil, al-ilmu, bahwa ilmu itu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi, ialah pengetahuan terhadap sesuatu ala ma huwa bihi, sesuai faktanya. Okay. Wa huwa min sifatillahi ta'ala subhanahu, dan ia, artinya ilmu itu termasuk juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakunu syai'u ilman, bagaimana adanya sesuatu itu adalah ilmu, wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman, dan adanya pada saat ia adalah ilmu itu tercela. Nah, maksudnya begini. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, mungkin saja timbul di benak kita pertanyaan, ya, terkait dengan pengistilahan ilmu dengan kata tercela. Ilmu tercela, ya. Muskilnya dari sisi mana? Muskilnya adalah dari sisi ilmu itu kan ta'rifnya adalah pengetahuan terhadap sesuatu sebagaimana adanya, artinya sesuai faktanya, dan itu adalah suatu kebenaran, itu sesuatu yang betul, bukan sesuatu yang salah. Itu definisi ilmu itu. Nah, kalau definisinya seperti itu, nah kenapa dia disebut tercela? Padahal pengetahuan sesuai dengan faktanya, masa dia tercela? Nah, itu jika timbul begitu di benak kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi pula ilmu itu termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang juga beliau sebutkan pada pembahasan yang lalu, yang Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu bagian daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, ya, ilmu itu sifat khasnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ciri khasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia adalah sifatnya Allah, nah kenapa dia tercela? Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di benak kita. Nah, disinilah beliau mau menjelaskan. Fa'alam, ketahuilah, annal ilma la yudhammu li'ainihi, bahwasanya yang namanya ilmu itu tidak tercela li'ainihi, bagi ainnya, bagi dirinya. Dirinya ilmu itu, dasarnya ilmu itu sebenarnya tidak tercela, kata beliau. Wa inna ma yudhammu fi haqqil ibadi. Nah, hanya saja dia dicela fi haqqil ibadi, pada haknya hamba itu. Artinya dia kemudian menjadi tercela, ya, disebabkan oleh manusia-manusia yang memiliki ilmu itu, bukan ilmunya itu yang tercela. Oke. Li ahadi asbabin salasatin, karena salah satu dari 3 sebab, kata beliau. Al-awwalu, yang pertama, kata beliau, ayyakuna muaddiyan ila dararim ma, ya, adanya ilmu itu menyebabkan kepada kemudaratan sama sekali, ya. Imma bisahibihi, ya, entah disebabkan si empunya ilmu tersebut, wa imma bighairihi, atau disebabkan yang selain daripada si empunya ilmu tersebut. Nah, kama yudhammu ilmu sihri wa ibtilas matina, sebagaimana dicelanya ilmu sihir dan ilmu sulap mata, ya, ini penipuan, hipnotis dan semacamnya. Wa huwa haqqun, dan ini benar, artinya memang ada yang disebut dengan ilmu sihir, ada juga yang disebut dengan ilmu tilasmat,
dan ini bahayanya memang fakta. Itu yang dimaksud wahwa hakun. Itu kenapa syahidal Qur'anu lahu, karena Al-Qur'an itu sudah menyaksikan lahu baginya. Artinya Al-Qur'an sudah berbicara tentang bahaya itu, bahaya daripada ilmu sihir misalnya. Wa annahu sababun, dan dia ilmu sihir itu adalah penyebab yutawassalu bihi, yang disampaikan bihi dengannya ila tafriqati, kepada memisahkan antara dua pasangan suami istri. Nah, dalam ayat yang mengatakan fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Nah, orang-orang pada saat itu mempelajari ilmu sihir itu kepada Harut dan Marut sebagai tokoh utama munculnya ini ilmu sihir. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji, apa yang bisa menyebabkan terjadinya persengketaan, perpisahan antara dua pasangan suami istri. Itu kata Al-Qur'an yang menginformasikan kepada kita bahwa memang ada yang namanya ilmu sihir dan itu memudaratkan. Oke. Apalagi alasannya wa qad suhira, dan sungguh telah disihir Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah. Nah, ini juga kisah yang benar. Wa maridha bisababihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai sakit bisababihi, disebabkan oleh sihir tersebut. Hatta akhbarahu, ya, sehingga malaikat Jibril pun memberitahukan dia, ya, Jibril alaihissalam bidzalika, akan demikian itu. Jibril memberitahukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sedang disihir, kena sihir. Wa ukhraja as-sihru min tahti hajarin fi qa'ri bi'rin. Nah, akhirnya dikeluarkanlah sihir tersebut atas dasar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu oleh malaikat Jibril, min tahti hajarin, dari balik batu, fi qa'ri bi'rin, yang berada pada dasar sumur. Kalau tidak salah sumur Zarwan namanya dalam sejarahnya, itu yang ada di Madinah. Yang menyihir beliau adalah Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Okay. Itu fakta, kata Imam Al-Ghazali, memudaratkan. Wa huwa nau'un. Nah, ini dia yang namanya sihir itu adalah nau'un, suatu bagian, yustafadu minal ilmi, diambil faedahnya, artinya praktek, minal ilmi, ilmu pengetahuan, bi khawasil jawahir, akan khawas, akan ciri khas, akan tabiat suatu benda. Wa bi umurin hisabiyatin fil matali'in nujum, dan dengan perkara-perkara hisabiyah, hitungan, fi matali'in nujum, pada tempat peredaran bintang-bintang. Fayuttakhadhu min tilkal jawahir haikalun ala surati syakhsil mashur. Kemudian diambillah dari jawahir tersebut, dari benda tersebut, ya, atau media yang punya tabiat tertentu, yang tahu itu hanya si penyihir itu, haikalun, suatu bentuk, ala surati syakhsi, atas bentuk orang al-mashur yang disihir. Jadi media tadi, ya, atau benda tadi itu kemudian dibentuk seperti manusia, ya, bentuk manusia yang ingin kita sihir itu. Wa yutarassadu lahu fi waqtin makhsusin fil matali'i. Nah, kemudian diamalkanlah, yutarassadu lahu, diamalkanlah, dikerjakanlah baginya pada waktu yang sudah ditentukan pada al-matali' itu, peredaran sesuai dengan peredaran bintang-bintang itu. Oke. Wa yuqranu bihi kalimatu yutalaffadhu biha minal kufri wal fuhsyi al mukhalif lis syar'i. Dan dibarengilah dengannya kalimat-kalimat yang dilafazkan ia minal kufri, yang termasuk daripada kalimat kekafiran, wal fuhsyi, dan kekejian, wa al mukhalif lis syar'i, yang menyalahi syariat, wa yutawassalu bisababiha ilal isti'anati bisyayatin, dan disampaikanlah bisababiha, sebab itu, ya, sebab sihir tersebut, ya, sebab pengolahan yang seperti ini tadi, ilal isti'anati, kepada meminta tolong kepada setan. Artinya ini kemudian dijadikan sarana pada hakikatnya untuk meminta tolong kepada setan. Nah, ini dia ta'rif daripada ilmu sihir. Jadi ilmu sihir secara kesimpulan, secara mafhum, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Ghazali, adalah suatu praktek ilmu pengetahuan, kemahiran terhadap khasiat suatu benda, khawas suatu benda, ciri khas atau tabiat satu benda atau media lah. Jadi penyihir itu dia ada kemahiran, dia ada ilmu pengetahuan terkait dengan benda ini, dia tabiatnya seperti ini, benda ini tabiatnya seperti ini, benda ini tabiatnya panas, khawasnya dingin, dan lain sebagainya. Dia punya keahlian tentang itu. Nah, keahlian yang seperti itu kemudian dibarengi dengan keahlian dia dalam menghitung perjalanan bintang-bintang yang punya efek terhadap media tersebut dan kepada orang yang ingin disihir itu.
Dia punya kemarahan itu dibarengi dengan itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu di balik peredaran bintang, bulan, matahari ini yang kemudian bisa memberikan efek kepada media tersebut. Medianya juga bukan media sembarang, kurang lebih seperti itu. Ya, hanya penyihir saja yang tahu media tersebut. Media ini kemudian dibentuk, diolah, ya, seperti haikal, seperti bentuk manusia yang ingin disihir itu. Tidak sampai di situ, belum berhenti. Nah, ditambahkan lagi kata Imam Al-Ghazali dengan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz atau bahasa kita, mantra-mantra yang mengandung bahasa kekafiran, kekejian yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, yang mana ini, proses ini atau mantra ini sebenarnya adalah suatu sarana meminta tolong kepada setan, kepada iblis, bahkan bisa jadi menyembah kepada iblis. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu sihir. Wa yahsulu min majmu'i dzalika, dan hasillah, terjadilah min majmu'i dzalika, dari semua yang demikian itu, artinya dari proses yang sudah beliau paparkan ini, dari kesemua itu kata Imam Al-Ghazali terjadilah, muncullah, ya. Nah, ini efek dampaknya, ya, pengaruhnya ini sihir. Apa yang terjadi? Bihukmi ijra'illahi ta'ala al-ada, sesuai hukum perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara adat, secara kebiasaannya, ahwalun, suatu keadaan. Nah, ini yang muncul, suatu keadaan ghoribatun yang aneh, yang jarang terjadi. Fi syakhsil mashur, pada diri orang yang disihir itu terjadilah sesuatu yang gharibah, yang aneh. Entah si yang disihir itu pingsan, atau yang disihir itu kemudian mati bahkan, atau dia gila atau sakit dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ahwalul gharibah. Ini ahwalul gharibah muncul dari majmu' sihir tersebut, pengelolaan sihir tersebut. Tetapi catatan yang perlu kita ketahui, terjadinya atau pengaruhnya sihir tersebut itu bihukmi ijra'illahi ta'ala al-ada, artinya atas dasar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku kepada apa saja sesuai dengan adat kebiasaan. Maksudnya adalah pengaruh sihir itu, ya, dampak daripada sihir itu toh juga ujung-ujungnya adalah karena sesuai dengan ketentuan Allah yang berlaku pada segala sesuatu seperti kebiasaannya. Dalam artian kalau Allah juga tidak menginginkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah, ini maksud daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya ulangi lagi, kata beliau, wa yahsulu min majmu'i dzalika, dan hasillah dari semua itu, proses sihir itu, dengan catatan, tanda kutip, dengan catatan, atas dasar hukum yang Allah berlakukan pada setiap sesuatu itu sesuai dengan adat kebiasaan, awalun, suatu keadaan yang terjadi, ghoribatun yang aneh, ya, fi syakhsil masur, pada pribadi orang yang disihir itu. Nah, itu sihir. Oke. Wa ma'rifatu hadhil asbab min haitsu innaha ma'rifatun laysat madmumatan. Kata Imam Al-Ghazali, mengetahui sebab-sebab yang demikian ini tadi, sebab kemudian yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, ya, seperti sebabnya sihir kemudian terjadilah sakit misalnya, sebabnya sihir kemudian terjadilah gila. Ya, pengetahuan terhadap sebab ini dari sisi dia adalah pengetahuan, kata Imam Al-Ghazali, laisat madmumah, dia tidak terpuji. Dalam artian ilmu sihir itu, pengetahuan terhadap sihir itu sebenarnya tidak jadi masalah, tidak jadi masalah itu, berbicara itu, ya, berbicara ilmunya itu, intinya itu. Oke. Walakinnah, akan tetapi dia, ya, ilmu sihir itu laisat tasluhu illa lil idrari bil halqi, dia tidak layak kecuali untuk memudaratkan makhluk. Nah, kata Imam Al-Ghazali, memang sihir itu, pengetahuan sihir itu tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Tetapi pengetahuan ini untuk apa dia ada? Kan bahasa punya sebut, untuk apa dia ada? Adanya dia tentunya untuk digunakan untuk memudaratkan orang, kan begitu ceritanya. Jadi otomatis ilmu ini juga tercela, makanya ilmu ini tercela. Wal wasilatu ila syarri syarrun, dan sarana kepada keburukan itu juga keburukan. Karena sihir itu adalah sarana kepada keburukan, maka sihir itu tetap tidak baik, karena dia sebagai sarana kepada keburukan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Oke. Fakana dzalika huwa sababu fi kauni madmuman. Nah, adalah yang demikian itu, ya, adalah sebab fi kaunihi, pada adanya sihir itu tercela. Nah, itulah penyebabnya sihir itu tercela. Oke. Ya. Bal manittaba waliyan, ya,
bahkan kata Imam Al-Ghazali, manittaba'a waliyan, siapa yang mengikuti seorang wali kekasih Allah, min auliyaillah, dari beberapa kekasih Allah, liyaqatulahu, untuk dia bunuh, ya, orang baik, orang soleh, wali Allah, dekat dengan Allah, ada orang yang berniat untuk membunuhnya, dia cari-cari terus, dia ikuti terus. Wa qad ikhtafa minhu fi mawdi'in harizin, dan wali ini bersembunyi darinya pada tempat yang aman, misalnya. Nah, idza sa'alahu adh-dhalimu am mahallihi, ketika bertanya orang yang zalim itu, artinya orang yang mengikuti dia itu, orang yang mencari-cari dia itu untuk dia bunuh, am mahallihi, tentang tempat persembunyiannya misalnya, lam yajuz tanbihu alaihi, maka tidak boleh memberitahukan dia ke atasnya, atas tempatnya, tidak boleh diberitahu walaupun kita tahu tempatnya. Oke. Bahkan wajib al-kadhibu fihi, wajib berdusta padanya. Kita berdusta kepada si orang yang zalim yang membunuh ini. Kalau dia bertanya kepada kita, kita katakan saya tidak tahu tempatnya, padahal kita tahu. Nah, wa dzikru mawdi'ihi irsyadun wa ifadatu ilmin bisyai'in. Nah, menyebutkan tempatnya wali Allah itu, irsyadun itu adalah tuntunan, irsyad, mengarahkan kepada yang sebenarnya. Wa ifadatu ilmin bisyai'i ala ma huwa alaihi, dan merupakan suatu ifadah, memberikan suatu manfaat ilmu pengetahuan bisyai'in, akan sesuatu sesuai dengan faktanya. Artinya memberitahukan tempat atau lokasi persembunyian si wali itu merupakan memberikan ilmu pengetahuan yang sesuai faktanya. Walakin umatmu, akan tetapi dia tercelah. Masalahnya walaupun kita memberikan ibadah ilmu sesuai dengan fakta, dalam artinya kita memberikan ibadah benar kepada orang lain, tetapi dia tercela. Kenapa? Li'adahi ilad darar, karena dia menyebabkan kepada kemudaratan, dalam artian itu menyebabkan dia terbunuh, kan begitu ceritanya. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa berbicara dasar, ilmu memang tidak tercela, dasarnya memang seperti itu. Tetapi ketika sesuatu yang tidak salah ini kemudian menyebabkan sesuatu yang salah, dalam artian bermudarat, maka otomatis dia tercela. Oleh karena itulah ada istilah tercela di balik kata al-ilmu yang sebenarnya suci, yang sebenarnya tidak salah. Jadi kata Imam Al-Ghazali sebenarnya ya tak perlu mempermasalahkan istilah ilmu tercela, tidak perlu permasalahkan itu, karena memang faktanya ada yang disebut dengan ilmu tercela. Ya, itu jawaban daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika ada di benak kita suatu permasalahan atau muskilat terkait dengan pengistilahan ilmu itu sebagai tercela. Itu yang mau diluruskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Oke. As-sababus tsani, kemudian sebab yang kedua kenapa ilmu itu bisa tercela, ya, ayyakuna mudirran bi sahibihi fi ghalibil amri. Adanya ilmu tersebut memudaratkan bi sahibihi, ya, akan si empunya ilmu tersebut pada kebanyakan perkaranya. Artinya apa? Artinya setiap ilmu pengetahuan yang memudaratkan si empunya ilmu pengetahuan itu pada umumnya, maka ilmu itu dikategorikan tercela. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi ini sebab yang kedua. Apa bedanya dengan sebab yang pertama? Sebab yang pertama itu adalah memudaratkan kepada yang lain, seperti ilmu sihir. Nah, sekarang memudaratkan kepada si empunya ilmu itu. Itu sebab yang kedua yang kemudian menjadikan ilmu itu ada istilah tercelanya. Oke. Ka'ilmin nujum, seperti ilmu nujum misalnya. Fa innahu fi nafsihi ghairu madmumatin li dzati, karena sesungguhnya ilmu nujum itu pada dirinya, ilmu nujum itu, ya, atau ilmu perbintangan, ya, bahasa kita horoskop, primbon dan semacamnya, zodiak, itu ghairu madmum li dzati, itu tidak tercela sebenarnya, li dzatihi, bagi zatnya, artinya bagi dirinya ilmu pengetahuan tentang nujum itu tidak tercela. Idhuwa kismani, karena ilmu nujum itu ternyata ada dua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pertama, qismun hisabiyun, ada bagian yang disebut dengan hisabi, ya, ilmu perhitungan, ya, menghitung peredaran bulan, peredaran bintang, peredaran matahari,
yang ada di langit, ya, untuk kemaslahatan dunia kita misalnya. Ada yang seperti itu. Tetapi banyak juga yang kemudian terlalu larut dalam mempelajari ilmu nujum hisabi ini, yang kemudian menyebabkan dia jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Oke. Qad nataqal Qur'anu bi anna masira asy-syamsi wal qamari mahsubun. Nah, sungguh Al-Qur'an telah berucap, ya, bahwasanya perjalanan matahari dan bulan itu ada hitungannya, ya. Idz qala ta'ala, ketika Allah berfirman asy-syamsu wal qamaru bihusban, ya, dalam surah Ar-Rahman, matahari dan bulan itu bihusban, sesuai dengan hitungannya. Jadi ada hitungan tertentu, bilangan tertentu peredaran daripada langit dan bulan itu sehingga kembali kepada asalnya. Wa qala azza min qailin, dan berkata Allah azza wa jalla, wal qamaru, adapun bulan itu, qaddarnahu, kami telah menentukan dia peredarannya, manazilah, pada manazil, pada peredarannya yang ada di langit itu, pada falaknya lah bahasa kita seperti itu. Hatta ada, sehingga dia kembali kal urjunil qadim, ya, seperti kembali kal urjunil qadim, seperti gugusan yang sebelumnya. Jadi peredaran pada manazil ini, yang manazil itu ada tempat-tempat dia melewati itu di langit itu, ya. Jelasnya ini bukan keahlian saya, ya, keahlian kita, ini keahlian orang-orang ilmu falak. Dia ada peredaran, ada bintang, matahari, bulan itu masuk kepada gugusan ini, kemudian akan kembali kepada asalnya. Itu kajian dalam ilmu falak, dan itu ada pembenarannya di dalam Al-Qur'an. Oke. Perhitungan itu, ya, takaran-takarannya itu, kadar-kadar itu. Wasani, kemudian yang kedua adalah al-ahkam. Jadi ilmu nujum terbagi kepada satu hisabi, yang kedua adalah ahkam. Maksudnya ini al-ahkamun nujum. Jadi ini kalau sudah berbicara tentang ilmu nujum yang sifatnya ahkam, hukum, penetapan, penjustifikasian, nah ini bahaya yang begini-begini, ya. Wahasiluhu, dan kesimpulannya, nah, Imam Al-Ghazali, ya, langsung tidak mentarifkan apa itu ilmu nujum al-ahkami, tetapi beliau langsung kepada kesimpulan ilmu nujum bagian yang kedua ini, yang al-ahkam ini adalah yarjiu ila istidlalil ilal istidlali alal hawadis bil asbab, yaitu kesimpulannya adalah yarjiu, kembali kepada al-istidlal, pendalilan, ya, pemprosesan pengetahuan, itu maksudnya istidlal, alal hawadis bil asbab, atas kejadian-kejadian yang terjadi, bil asbab, disebabkan karena adanya sebab. Jadi itu yang dimaksud dengan al-ahkam nujum di sini, ya. Jadi apa dia? Kata Imam Al-Ghazali, ilmu ahkamun nujum ini adalah ilmu yang bagaimana kita bisa tahu kejadian-kejadian itu berlaku karena adanya sebab. Ada sebab yang kemudian menyebabkan kejadian itu. Nah, untuk proses untuk mengetahui sebab yang menyebabkan suatu kejadian, itu disebut dengan ahkamun nujum. Nah, wa huwa yudahi al-istidlal at-tabibi bin nabdi ala ma sayahdusu minal maradi, ya. Wa huwa, dan dia ahkamun nujum ini yudahi itu kurang lebih sama, ya, dengan istidlal at-tabib, ya, pendalilan seorang tabib, cara beristidlal, cara mengetahuinya seorang tabib, bin nabdi, dengan denyut nadi, ala ma yahdusu, atas apa yang akan terjadi, minal maradi, dari penyakit. Jadi hampir sama kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi seorang tabib itu bisa menentukan penyakit yang akan terjadi disebabkan dia tahu dari denyut nadi seseorang. Nah, sebabnya adalah dari denyut nadi seseorang itu dia ada ilmunya, kemudian dia bisa tahu bahwa orang ini sakit begini atau akan sakit begini. Nah, itu ilmu nujum kurang lebih hampir sama seperti itu. Nujum, ahkamun nujum, ya, kurang lebih hampir seperti itu. Jadi ada suatu ilmu pengetahuan terhadap satu sebab yang menyebabkan sesuatu. Oke. Oh, mana tadi? Wa huwa ma'rifatun bi majari sunnatillahi ta'ala wa 'adatihi fi khalqi. Nah, ini ahkamun nujum ini adalah pengetahuan, satu pengetahuan bimajari sunnatillah, akan berlakunya sunnah Allah atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adati, dan kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala, fi khalqi, pada makhluknya. Nah, itu sebenarnya. Jadi ahkamun nujum itu adalah satu fan ilmu pengetahuan untuk mengetahui
hukum Allah ya, sunnatullah yang terjadi pada alam jagat raya ini sesuai dengan kebiasaannya ya. Jadi untuk apa kita ketahui, kan kalau kita mau berpikir untuk apa juga kita ketahui yang seperti itu, nah, seakan-akan kita ingin bahasa kasarnya mengetahui yang sebenarnya bukan wewenang kita, itu adalah wewenang Allah, karena sunnatullah itu adalah ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun memang terkadang ada tebakan, ada sesuatu yang muncul dari seorang ahli nujum ya, statement atau apa yang terkadang ada benarnya, tetapi kalaupun benar sebenarnya itu sesuai dengan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Walakin damahu syar'u, akan tetapi ilmu yang begini-begini ya, ahkamun nujum ini itu dicela oleh syariat, kata Imam Al-Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiral qadar, apabila disebutkan qadar, takdir, tentang takdir disinggung, dibicarakan, sudah dibuka pembahasan tentang masalah ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, famsiku, maka berhentilah, tahanlah. Artinya jangan bahas itu, jangan lanjutkan. Wa idza dzukiratin nujum, dan apabila sudah disebut yang namanya ilmu nujum, famsiku, maka tahanlah. Wa idza dzukira ashabi famsiku, dan apabila disebutkan, disinggung sahabatku, famsiku, maka berhentilah. Artinya sudah disinggung, sudah dipermasalahkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan siapa yang adil, misalnya siapa yang baik, siapa yang jahat, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sudah berbicara dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah hentikan pembahasan, tak perlu dibahas terlalu panjang lebar. Nah, begitu juga tentang takdir, begitu juga tentang nujum. Nah, poin daripada Al-Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa ilmu nujum itu tercela oleh syariat dari sisi ini, bagian ini. Idza dzukiratin nujum famsiku. Di sini Al-Imam Al-Ghazali tidak berdalil secara akliyah kenapa ahkamun nujum itu kemudian tercela, tetapi beliau langsung bersandar kepada nas yang titik penekanannya nas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya idza dzukiratin nujum famsiku. Oke, itu yang kemudian membuat ilmu nujum itu dilarang, tercela. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati ba'di salasan, aku menakuti ke atas umatku sepeninggalku ada 3 sesuatu. Jadi ada 3 sesuatu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dia takuti terjadi pada umatnya. Yang pertama adalah haiful a'immah, ketidakadilan seorang pemimpin, wa imanun bin nujum, dan kemudian percaya kepada ilmu nujum, wa takdzibun bil qadar, kemudian mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umatnya sepeninggal beliau. Waliyadzubillah. Wa qala Umar bin Khattab, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fil barri wal bahri summa amsiku. Ya. Pelajarilah oleh kalian dari ilmu nujum itu apa yang bisa menuntun kalian bihi dengannya fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, summa amsiku, kemudian tahanlah. Jadi ada sedikit kelonggaran daripada baginda Umar terkait dengan ilmu nujum ini. Kata beliau, pelajari saja ilmu nujum, silahkan pelajari, tetapi sebatas untuk mengetahui haluan perjalanan kita ya, ketika kita bermusafir di daratan dan ketika kita sedang berlayar di lautan. Jadi untuk menentukan haluan kemana arah dan lain sebagainya, tentang cuaca misalnya dan lain sebagainya, silahkan pelajari, itu ilmu perbintangan, tidak jadi masalah, kata beliau. Sebatas itu saja, tapi selebihnya semua amsiku, kemudian tahan, jangan pelajari lebih jauh. Jadi Imam Al-Ghazali memuat riwayat ini sebagai dalil bahwa ilmu nujum itu tercela pada poin summa amsiku ini, kemudian tahanlah. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ilmu nujum itu tercela. Oke. Wa innama zujira anhu min salasati aujuhin. Nah, wa innama, dan sesungguhnya dilarang, dihalang anhu darinya, dari ilmu nujum itu, min salasati aujuhin, dari 3 bentuk. Jadi beliau akan paparkan di sini kenapa ilmu nujum itu kita tidak boleh mempelajarinya. Ahaduha, salah satunya, kata beliau, annahu mudirrum bi aksaril khalqi, bahwasanya itu memudaratkan bagi kebanyakan manusia. Kebanyakan orang-orang itu tidak baik dia mempelajari ilmu horoskop, primbon, zodiak, dan lain sebagainya itu. Fa innahu, nah karena sesungguhnya idza ulqiya ilaihim anna hadhil asar, jika ya
ulqiya ilaihim, diberikan kepada mereka, artinya diberitahu mereka tahu anna hadhil asar, bahwasanya ini dampak-dampak ini yang terjadi di sekitar dia, realita yang ada ini di sekitar kita ini, tahdusu aqiba sairil kawakibi, itu terjadi disebabkan perjalanan bintang. Nah, ini bahayanya di sini. Jadi ilmu nujum bahayanya di sini ketika kemudian akidah orang itu berubah. Jadi di akidahnya itu bahwa apa yang terjadi di sekitar dia ini, asar, dampak yang terjadi di sekitar dia, panas misalnya, terik matahari, musim hujan, musim kemarau, penyebabnya adalah bintang itu. Berarti pada saat itu tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, itu dampak penyebab pertama kenapa ilmu nujum ini tidak boleh dipelajari, karena dia bisa membahayakan orang yang mengetahui ilmu nujum itu. Apa bentuk bahayanya? Akidahnya sudah melenceng, itu maksudnya. Waqa'a fi nufusim. Nah, beliau mau paparkan lebih jauh. Waqa'a fi nufusihim, ya, terjadilah pada dirinya, ya, orang awam ini, orang-orang ini, orang yang mengetahui ilmu nujum ini, terjadilah pada dirinya, ya, pada jiwanya, annal kawakibah, ya, bahwasanya bintang-bintang itu hiyal muassirah, dialah yang memberi kesan, dialah yang memberi dampak, wa annaha al-ahlihatul mudabbirah, dan dia adalah Tuhan yang mengatur. Bintang ini adalah Tuhan yang mengatur. Itu yang kemudian membuat akidahnya tanpa dia sadari itu sudah salah. Oke. Li'annaha jawahirun syarifatun samawiyatun, ya. Ditambah lagi kata Imam Al-Ghazali, bintang kawakib itu adalah jawahir, suatu massa, suatu media, ya, syarifatun yang mulia, samawiyatun yang sifatnya tinggi di angkasa. Jadi sesuatu yang tidak seperti makhluk-makhluk Allah yang lain lah, kurang lebih seperti itu. Dia punya nilai plus sedikit dari sisi dia mulia, dia hebat, dia mulia karena dia berada di atas, di angkasa tinggi, tidak bisa diapa-apakan di sana, hanya dilihat keindahannya dan semacamnya. Itu semakin menambahkan keyakinan dia bahwa itulah yang mengatur segalanya. Nah, ya'dhumu waq'uha fil qulub, yang sangat besar sekali waq'uha, pengaruhnya fil qulubi, di dalam hati. Fayabqal qalbu multafitan ilaiha, akhirnya jadilah hati itu multafitan, menoleh, mengarah ilaihi, kepadanya. Akhirnya hati itu fokusnya ke sana, ya. Wa yaral khaira wasyarra marjuan wa mahzuran min jihatiha, dan ia melihat kebaikan dan keburukan yang diharapkan dan yang dihindari min jihatiha, dari sisi itu, dari sisi bintang itu. Mereka menganggap kebaikan yang diharapkan itu karena bintang itu. Akhirnya ketika mereka ingin melakukan suatu kebaikan, maka mereka akan melihat kepada bintang itu. Ketika mereka ingin agar ada kebaikan yang menimpa mereka, maka mereka akan terfokus kepada horoskop itu, kepada bintang itu. Begitu juga kalau mereka ingin agar tidak terjadi hal-hal keburukan, ya, terhadap mereka akan fokus ke horoskop atau perbintangan itu, ilmu nujum itu. Nah, di sini bahayanya. Wayan mahi dzikrullahi ta'ala anil qalbi, dan sirnahlah ingat kepada Allah Ta'ala anil qalbi, di dalam hati. Jadi ingat kepada Allah itu sudah tidak ada lagi, zikrullah itu sudah hilang, ya. Fa inna dha'ifa, karena sesungguhnya orang yang lemah itu, artinya yang lemah keimanannya, orang awam lah, yaqsuru nazruhu, dia terbatas pandangannya, alal wasaid, terhadap sarana, terhadap penengah, terhadap sarana. Orang yang lemah imannya itu fokusnya, nazarnya itu rata-rata itu hanya pada mentok di sarana saja, tidak lebih jauh. Nah, itu maksudnya rata-rata seperti itu. Nah, ini orang yang lemah imannya, ya. Wal alimur rasih, dan orang yang alim, ar-rasih yang mantap, artinya yang kuat keimanannya, walladzi yattali'u ala anna syamsa, dia adalah yang mengetahui bahwasanya matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, dan juga bintang, musakhkharatin, itu adalah sesuatu yang diatur juga, ya, bi amrihi subhanahu wa ta'ala, dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya asy-syamsa wal qamara wan nujum ini sesuatu yang Allah juga atur, sesuatu yang diatur, artinya dia juga makhluk gitu, bukan Tuhan dia.
Nah, itu kalau pandangan orang yang imannya kuat. Tetapi kan orang yang lemah imannya, dia pandangannya tidak jauh ke sana. Dia mentok pada wasaid itu saja, pada penengah itu saja. Oke, wa misalu nadhri dhaif ila husuli dha'i syamsi aqibatulu isyamsi misalun namlati law khuliqa laha aqlun wa kanat ala sathi qirtasin wa hiya tanzur ila sawadil khatti yatajaddadu fata'taqidu annahu fi'lul qalam. Oke. Wa misalu nadhri dhaif, dan perumpamaan pandangannya orang-orang yang lemah imannya kepada munculnya cahaya matahari setelah terbitnya matahari, misalun namla, itu diumpamakan seperti seekor semut. Lau khuliqalaha aqlun, andai kata semut itu diciptakan kepadanya akal, misalnya kata Imam Al-Ghazali, sekedar contoh, andai kata semut itu ada akalnya, ya. Wa kanat ala sathi qirtasin, dan adalah semut itu berada di atas sebuah kertas, wa hiya tanzuru ila sawadil khatti, dalam keadaan dia pada saat itu melihat kepada hitamnya itu tulisan yatajaddadu, yang berubah itu di atas kertas, berubah-ubah itu hitamnya tulisan, berubah-ubah dia. Artinya pada saat itu ada orang yang sedang menulis di kertas tersebut, dan semut itu ada di situ. Yang dilihat oleh semut adalah tulisan itu saja yang berwarna hitam, itu yang dia lihat. Fata'taqidu, maka si semut ini akan berkeyakinan annahu, bahwasanya hitamnya tulisan itu yang berubah dari kiri ke kanan, ke belakang dan lain sebagainya sesuai dengan letternya lah yang ditulis. Dia meyakini apa? Annahu fi'lul qalam, itu adalah perbuatannya si qalam, perbuatannya pena itu, perbuatannya pulpen itu. Ya, terjadinya tulisan warna hitam itu yang menyebabkan terjadi adalah pulpen itu. Ya, itu pandangan si semut kalau dia diciptakan akal misalnya. Oh, ternyata si pulpen ini yang menyebabkan tulisan ini begini, warna hitam ini begini. Itu pandangan si semut. Wala yataraqqa nazruha ila musyahadatil isbi', dan tidak menanjak pandangannya untuk melihat jari jemari yang ada pulpen itu padanya. Nah, dangkallah pandangannya orang awam. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam menggambarkan orang yang lemah imannya terkait dalam melihat cahaya matahari ketika matahari terbit. Jadi orang-orang itu mengatakan, ini terang, ini siang, ya karena muncul matahari. Kan begitu maksudnya. Jadi penyebabnya siang terang ini adalah matahari itu. Jadi terfokus di situ, tertahan di situ, di wasaid itu, yaitu matahari itu. Nah, kurang lebih hampir sama kasusnya dengan semut ini. Itu perbandingan daripada Imam Al-Ghazali. Seekor semut di atas kertas melihat sesuatu tulisan yang berubah, sebentar berubah, maka dia berkeyakinan bahwa tinta yang berubah itu adalah suatu perbuatan yang dihasilkan oleh si pulpen itu. Oke. Dan dia tidak pernah melihat di pulpen itu berada di mana. Nah, ternyata pulpen itu ya berada pada jari seseorang. Summa minha, kemudian menanjak lagi pandangannya, artinya tidak menanjak lagi pandangannya dari isbi', dari jemari itu ilal yadi, kepada tangan itu. Ya, dilihat lagi lebih jauh. Oh, ternyata jari ini jari tangan misalnya. Summa minha, kemudian dari tangan lagi ilal iradatil muharrikati lil yadi, kepada keinginan orang yang menggerakkan tangan itu. Jadi lihat tangannya, dilihat lagi agak ke atas lagi sedikit. Oh, ternyata tangan ini digerakkan oleh kemauan orang untuk menggerakkan. Summa minha, kemudian dari keinginan menggerakkan tangan itu dilihat lagi ilal katibi, kepada si penulis itu. Oh, ternyata orang paling yang menulis misalnya seperti itu. Al-Qadiri, yang punya kemampuan, kekuatan untuk menulis. Al-Muridi, yang punya kemauan untuk menulis. Dia punya daya, dia punya potensi menulis dan punya keinginan untuk menulis. Nah, lihat lagi ke sana lebih jauh. Summa minhu, kemudian dari orang tersebut ila khaliqil yadi, kepada yang menciptakan tangan itu, yang menciptakan si penulis itu. Wal qudrati wal iradah, yang yang menciptakan kemauan, kuasa, daya untuk menulis. Wal iradah, dan keinginan untuk menulis. Lihat siapa yang menciptakan itu lebih jauh lagi. Nah, fa aksaru nazril khalqi maksurun alal asbab. Nah, kebanyakannya pandangannya makhluk itu maksurun, itu terbatas alal asbabil qaribati safila, kepada sebab yang lebih dekat, yang sangat hina ini. Jadi yang paling dekat di dia saja, yang sifatnya material, bahasa
mafhumnya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu saja. Terang ini, siang ini, ya, sebab yang paling dekat yang menyebabkan dia terang adalah matahari. Fokus di matahari saja. Yang menjadikan gelap ini karena terbenamnya matahari misalnya. Hanya sebatas itu saja. Yang menjadikan musim kemarau adalah peredaran bintang-bintang itu, gugusan-gugusan yang ada di langit itu. Hanya sebatas itu saja. Yang menyebabkan terjadinya hujan, musim hujan, ya karena gugusan yang ada di langit itu, gugusan peredaran bintang-bintang yang ada di langit itu. Yang menyebabkan rezeki itu banyak, ya karena horoskop itu dan lain sebagainya. Jadi hanya sebatas itu saja pandangannya tanpa melihat lebih jauh. Nah, itu pandangan orang yang dhaif, yang lemah keimanannya, kata Imam Al-Ghazali. Nah ini kata Imam Al-Ghazali, ahadu asbabin nahyi anin nujum, adalah salah satu sebab-sebab dilarangnya ilmu nujum tersebut. Oke. Wasaniha, kemudian yang kedua, alasan kedua ilmu nujum itu dilarang. Oke. Anna ahkaman nujum takhminum mahdun, bahwasanya hukum nujum, ya, ahkamun nujum itu adalah takhminum mahdum, ramalan semata. Laisa yudraku fi haqqil ahadil ashkhasi la yaqinan wala dhannan, yang tidak dapat diketahui fi haqqi ahadil ashkhasi, pada haknya individu orang-orang yang pintar dalam ilmu nujum itu, la yakinan, tidak secara yakin, dan wala dhannan, dan tidak juga secara dhan, dugaan kuat. Jadi peramal itu, ya, bahasa mafhumnya, peramal itu, ramalannya itu memang peramal itu siapapun dia, ya, itu tidak akan pernah kita temukan pada dia suatu ilmu pengetahuan dia secara yakin betul, bahkan dugaan kuat ilmu pengetahuan dia betul. Tidak ada yang seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya 50-50, kurang lebih seperti itu. Terkadang benar, terkadang tidak. Nah, karena ada unsur tidak benarnya, maka dia dilarang. Ya, andai kata semuanya benar pasti, maka tidak jadi masalah. Kan begitu ceritanya. Jadi takhminum mahdun, tebakan-tebakan semata. Kalau tebakan-tebakan 50-50. La yufidu yakinan wa la yufidu dhannan, tidak memberikan keyakinan atau dugaan kuat. Jadi syak. Nah, syak ini tidak baik dalam agama. Fal hukmu bihi hukmun bijahli, maka menghukumi dengannya, dengan ilmu nujum ini, ahkamun nujum ini, hukmun bijahlin, itu adalah penetapan penghukuman bijahlin, dengan kebodohan. Artinya menjustifikasi sesuatu, menghukumi sesuatu berdasarkan ahkamun nujum ini, itu adalah justifikasi yang sifatnya jahil, ketidaktahuan. Fayakunu dhammuhu ala hadha min haitsu innahu jahalu, maka adalah celaannya itu, ahkamun nujum itu ala hadha, atas dasar ini, min haitsu innahu jahalun, dari sisi karena dia memang jahalun, sesuatu yang ya 50-50, tidak diketahui, ya itu maksudnya jahalun. La min haitsu innahu ilmun, tidak dari sisi bahwasanya dia ilmu, artinya dari atas nama ilmu dia tidak tercela, tetapi atas nama dia ilmu yang tidak jelas, nah ini baru tercela. Nah, itu ahkamun nujum. Terus, walaqad kana dzalika mu'jizatan, dan terkadang itu merupakan suatu mukjizat li Idris alaihissalam bima yuhka, kepada Nabiullah Idris alaihissalam pada apa yang dihikayatkan. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabiullah Idris itu punya kemahiran dalam ahkamun nujum, dan itu adalah mukjizatnya Nabiullah Idris. Wa qadin darasa, masalahnya itu sudah punah, sudah tidak ada karena Nabiullah Idris sudah meninggal, maka ilmu yang begitu pun juga itu sudah tidak ada. Indarasa faqadin darasa, dan sungguh telah hilang zalikal ilmu tersebut, wan mahaqa, dan sudah terhapus sepeninggal Nabiullah Idris alaihissalam sampai saat ini. Wa ma yattafiqu min isabatil munajjimi ala nudurin fa huwa ittifaqun. Dan apa yang yattafiqu, yang selaras, min isabatil munajjimi, daripada benarnya seorang ahli nujum itu ala nudurin, atas dasar itu juga jarang, bahwa ittifaqun, maka itu adalah kebetulan, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kata beliau, kalaupun ya ramalan ahkamun nujum itu misalnya benar ala nudurin, walaupun itu jarang, kata beliau, bahwa ittifaqun itu hanya kebetulan, kata beliau. Kebetulan, ya, tidak pasti, kebetulan.
li'annahu, karena sungguhnya ia qad yattali ala ba'dil asbabi wa la yahsulul musabbabu akibaha. Terkadang dia mengetahui atas sebagian asbab, sebagian sebab yang menimbulkan kejadian, wala yahsulul musabbabu akibaha, dan tidak terjadi yang disebabkan itu akibaha setelahnya. Artinya tidak terjadi kejadian itu padahal sebabnya sudah ada. Sudah ada. Nah, ini masalahnya. Illa ba'da syurutin, kecuali setelah banyak syarat, syurutin kasiratin, ya. Laisa fi qudratil bashari al-ittila'u ala haqa'iqiha, yang tiadalah dalam jangkauan kemampuan manusia untuk mengetahui atas hakikatnya. Jadi ditambah lagi ilmu nujum itu ada syarat-syarat tertentu yang memang tidak bisa untuk diketahui hakikatnya oleh manusia. Belajar bagaimanapun dia untuk sampai kepada hakikat yang menjadi syarat ilmu nujum itu benar, itu susah untuk terpenuhi, kata Imam Al-Ghazali. Yang diberikan itu mungkin sekelas nabi saja, seperti Nabi Idris misalnya dan semacamnya. Oke. Fa in ittafaqa an qaddarallahu ta'ala baqiyatal asbab waqatil isabah. Jadi kata Imam Ghazali, apabila kebetulan Allah juga tetapkan baqiyatal asbab, ya sebab-sebab yang lain itu misalnya waqatil isabah, maka terjadilah benarnya si ahli nujum itu. Jadi kalau kebetulan misalnya begini, misalnya ada seorang ahli terkait dengan ahkamun nujum mengatakan bahwa kalau bintang ini berada pada gugusan ini dan semacamnya misalnya, nah pada saat itu akan terjadi hujan misalnya, akan terjadi hujan. Nah kalau Allah takdirkan sebab itu, baqiyatul asbab, ya sebab itu artinya bintang itu berada pada gugusan ini dan semacamnya, ya Allah tentukan itu, Allah tetapkan, Allah takdirkan sama dampak yang ditimbulkannya yaitu hujan, waqatil isabah, maka ahli nujum itu benar, ya, karena memang Allah sudah tentukan begitu. Nah, itu Allah sudah takdirkan begitu. Oh, berarti si ahli nujum itu benar. Jadi kebenaran dia pun tergantung ketentuan Allah, kan begitu ceritanya. Wa illam yuqaddir, dan apabila Allah tidak takdirkan, akhta, maka dia salah. Kalau ternyata Allah tidak takdirkan hujan, walaupun asbabnya itu sudah jelas misalnya, ya tidak akan terjadi. Nah, atas dasar itulah maka ilmu ahkamun nujum ini menjadi tercela, kata Imam Al-Ghazali. Jadi banyak kejadian terkait ilmu nujum yang prediksinya itu melenceng, meleset, ya banyak, seperti kalender Maya misalnya, ya yang isu kemarin itu 2020 itu akan terjadi kiamat dan lain sebagainya. Bahkan yang menggunakan alat canggih sekalipun, ya sains sekalipun, itu masih banyak yang keliru ramalannya atau taksirannya terkait dengan cuaca misalnya, kan seperti itu. Jadi intinya Allah yang tentukan, kan seperti itu. Wa yakunu dzalika, dan adalah yang demikian itu, ya ahkamun nujum ini, kata khaminil insani fi anna samaa tamtirul yawma mahmaru al-ghaima yajtami'u wa yamba'isu minal jibali. Nah, wa yakunu dzalika, dan adalah yang demikian itu, kata khaminil insani, seperti ramalannya manusia, ya, tebakannya manusia, fi anna samaa, pada bahwasanya langit itu tamtirul yauma, itu akan hujan hari ini, mahmaru al-ghaima, ketika ia melihat awan itu yajtama, sudah berkumpul, sudah mendung, wayam ba'isu, dan sudah menggulung, minal jibali, dari gunung. Nah, fayataharraku dhannuhu bidzalika, maka pada saat itu bergeraklah dugaannya, muncullah dugaannya bidzalika, akan demikian itu, artinya bahwa hari ini akan hujan misalnya, seperti itu, karena asbabnya sudah terlihat, ya, sudah nyata. Tetapi warubama yahmin naharu, dan terkadang yahmin naharu, itu siang itu justru panas, ya, bisyamsi, oleh terik matahari, wa yatabaddadul ghaimu, dan awan itu kemudian sirna, ya, sedikit demi sedikit mengecil, ya, itu maksudnya yatabaddadu, saling memisah antara satu dengan yang lain, kemudian sirna, itu maksudnya yatabaddadu. Warubama yakunu bi khilafi, ya, terkadang juga tidak seperti itu, artinya terkadang juga memang hujan tetapi terik matahari panas. Nah, ini kan tidak jelas. Wa mujarradul ghaimi laisa kafiyan fi maji'il matari,
sekedar awan itu tidak cukup untuk dijadikan alasan sebab pimaji'il matri pada datangnya hujan. Jadi mujarradul awan, sekedar awan yang kita lihat mendung kemudian kita langsung mengatakan pasti hujan, itu tidak cukup. Jadi tetap harus kita katakan bahwa awan yang mendung itu ya itu petanda, ya petanda mau hujan, tetapi yang menurunkan hujan bukan air mendung, bukan awan mendung itu, karena awan mendung itu diatur oleh sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata Allah takdirkan untuk memang hujan, ya hujan, tetapi kalau tidak kan tidak. Nah itu maksudnya. Wa baqiyatul asbab la tudra, dan sebab-sebab yang lain itu tidak ditahu. Sebab-sebab yang kemudian terjadi betulan hujan, nah, itu tidak ditahu. Ya, mungkin hanya satu sisi saja yang ditahu oleh ahli nujum, oleh orang-orang yang pakar dan ahkam nujum. Yang penting dia mendung kemudian berkumpul awan tersebut memisahkan diri dari pegunungan, pertanda berarti dia sudah mau menurunkan muatannya, kan begitu ya. Mungkin itu satu sisi, tapi sebab-sebab yang lain banyak yang tidak diketahui. Okey. Wa kadzalika, demikian juga kata beliau, takhminul mallahi anna as-safinata taslamu i'timadan ala ma allafahu min al-'adati fi riyah. Ya. Sama juga kasusnya dengan tebakannya pelaut bahwasanya kapal itu selamat karena bersandar atas apa yang pernah dia alami minal adati, dari kebiasaannya. Artinya sesuai dengan pengalamannya, sesuai adat dan kebiasaannya dalam ilmu berlayar misalnya, firyahi terkait dengan masalah angin. Sama seperti itu kasusnya. Jadi pelaut itu terkadang dari angin dia bisa tahu kalau cuaca ini insya Allah aman, perahu akan aman, kita berangkat saja misalnya. Kalau sesuai pengetahuannya angin itu mengindikasikan aman, ya dia berangkat, ya seperti itu. Atau dia tidak jadi berangkat sesuai pengalaman dia, sesuai dengan adat dan kebiasaannya, bahwa angin yang begini-begini ini ini bahaya misalnya, seperti itu. Sama ditebakannya seperti itu, terkadang juga meleset. Walitilkar riyahi asbabun khafiyatun, dan bagi angin itu ada sebab-sebab yang tersembunyi, yang khafiyah, huwa la yattali'u 'alaiha, yang mana si mallah ini, si pelaut ini tidak tahu. Terkadang ya, ada sebab lain yang selain dari pengalaman atau kebiasaan si pelaut itu yang dia tidak tahu. Mungkin pengetahuan dia hanya sedikit saja terkait dengan tanda-tanda yang dimunculkan oleh angin tersebut terkait baik buruk dan semacamnya. Fataratan yusibu fi takhminihi, terkadang dia benar pada ramalannya, tebakannya. Wataratan yukhti'u, dan terkadang dia salah. Walihadihil illah, nah atas dasar inilah, sebab ini, yumna'ul qawiyyu anin nujumi aidon, nah dicegah juga orang yang kuat imannya anin nujumi aidon, daripada ilmu nujum juga. Artinya atas dasar yang beginilah, terkadang benar terkadang salah, maka otomatis orang yang kuat imannya sekalipun juga tidak boleh mempelajari secara mendalam yang namanya ahkamun nujum itu. Apalagi orang awam, orang doib yang lemah keyakinannya. Okey. Wasalisuha, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga dari ahkamun nujum itu tercela, annahu la faidata fi, itu tidak ada guna padanya, ya, tidak ada gunanya, kata Imam Al-Ghazali. Fa aqallu ahwalihi annahu khawdun fi fudulin la yugni. Fa aqallu ahwalihi, minimal keadaannya ilmu ahkamun nujum ini, annahu, bahwasanya itu adalah khawdun, adalah pendalaman fi fudulin, pada sesuatu yang sifatnya fuduliyah, sifatnya kelebihan saja, la yugni, yang tidak bermanfaat. Jadi tidak sampai kepada tahap ya sunnah, ya, atau bahkan mubah, tidak ada, karena yang tidak bermanfaat ya jelas sesuatu yang dilarang, kan begitu ceritanya. Wa tadi'ul umri alladhi huwa anfasu bi dha'atil insani bi ghairi faidatin ghayatul khusran, menyia-nyiakan usia, yang mana usia itu yang paling berharganya harta manusia, bi ghairi faidatin, pada sesuatu yang tidak pada faedahnya, ghayatul khusran, merupakan puncak khusran, kerugian, kata Imam Al-Ghazali. Ya jelas mempelajari ilmu kamu menuju yang syaratnya banyak sekali dan lain sebagainya, itu habis usia kalau kita mau pelajari itu. Dan usia ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sepatutnya
ya, dialokasikan kepada hal-hal yang baik, yang jangan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, kan begitu ceritanya. Faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wan nasu mujtami'una alaihi. Ya, sungguh ya, ada satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat birajulin pada seorang laki-laki wan nasu mujtami'una alaihi, dalam keadaan orang-orang pada saat itu berkumpul pada laki-laki itu. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza, apa ini?" Faqalu, kemudian orang-orang pada saat itu menjawab, "Rajulun allamah," seorang laki-laki yang sangat alim. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bimaza," alim terkait apa? Qalu, mereka menjawab, "Bisyi'ri," akan syair. Wa ansabil arabi, dan juga tentang silsilah keturunan, silsilah nasab Arab, orang-orang Arab. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ilmu la yanfa' wa jahlul la yadur." Ilmu yang tidak ada gunanya dan kebodohan yang tidak memudaratkan. Artinya ya sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada juga manfaatnya dan tidak ada juga mudaratnya. Jadi tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu, tidak ada gunanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu ayatun muhkamah." Sesungguhnya namanya ilmu itu adalah ayat muhkamah, ayat yang jelas, ayat muhkam, au sunnatun qaimah, ataukah sunnah yang qaimah, sunnah yang lurus, au faridatun adilah, ataukah kewajiban yang adilah, yang bagus, yang ideal, ya. Hanya itu saja, itulah ilmu. Ayat muhkamah, sunnah qaimah, faridah, adilah. Selebihnya ndak. Faizan, maka oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, al-khawdu fin nujumi wa ma yusbihuhu iqtihamu khatar. Ya. Terjun pada ilmu nujum dan apa yang serupanya, semacamnya, iqtihamu khatarin, itu merupakan pendalaman yang berbahaya, khatar. Wa khadun fi jahalatin min ghairi faedah, dan merupakan pendalaman, ya, fi jahalatin, pada kebodohan, min ghairi faedah, tanpa ada faedahnya. Fa innama qaddara kainun, karena sesungguhnya apa yang telah ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi, tanpa disebabkan oleh pengetahuan, tanpa disebabkan oleh bintang, oleh rembulan, oleh matahari, sesuai yang ada di dalam ilmu nujum itu misalnya. Wal ihtirazu minhu ghairu mumkinin, dan mengelakkan dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan itu tidak memungkinkan. Oke, bi khilafit tibi. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan ini berbeda dengan tib. Walaupun tadi beliau menyebutkan seakan-akan ilmu nujum itu ada unsur kesamaannya dengan masalah tib dari sisi bahwa mempelajari apa yang terjadi, apa yang akan terjadi berdasarkan satu sebab. Pelajaran disiplin ilmu terhadap suatu kejadian yang disebabkan oleh satu sebab. Nah, sama ya kasusnya dengan ilmu tib tadi. Ilmu tib juga seperti itu. Mempelajari suatu kejadian, ya, suatu peristiwa yang akan terjadi yang dilatar belakangi oleh sebab. Ilmu pengetahuan yang seperti ini disebut dengan ilmu tib. Nah, begitu juga ilmu nujum, seperti itu juga ta'rifnya. Nah, cuma di sini Imam Al-Ghazali ingin menerangkan berbeda dengan ilmu tib. Jadi ada sedikit perbedaannya. Kenapa? Dari sisi mana? Fa innal hajata massatun ilaih. Karena sesungguhnya hajat manusia itu butuh kepadanya, kepada ilmu tib itu. Jadi orang sakit dia butuh untuk sehat dan seterusnya. Wa aksaru adillati, lagi pula kebanyakan dalil-dalil daripada ilmu tib itu mimma yuttala'u alaihi, termasuk yang bisa diketahui dalil-dalilnya. Penunjang-penunjang ilmu kedokteran itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang bisa untuk kita ketahui. Berbeda dengan ilmu nujum. Oh, itu sudah tidak bisa lagi diketahui itu. Ya, sebab-sebab yang kemudian terjadinya hukum kausalitas itu sudah boleh dikata punah, kata Imam Al-Ghazali tadi di atas. Wa bi khilafit ta'bir, dan berbeda juga dengan ta'bir mimpi yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di sini. Jadi ini khilaf ta'bir dengan ilmu tib ini adalah sesuatu yang terpuji, sementara nujum ya tidak terpuji, kurang lebih seperti itu. Wa in kana takhminan, ya sekalipun ilmu ta'bir mimpi itu merupakan semacam ramalan atau tebak-tebakan,
Li'annahu, karena dia juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dia termasuk satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi Imam Al-Ghazali berdalilkan nas, berdasarkan riwayat hadis dalam melegalkan ilmu takbir itu sebagai ilmu yang bagus, kurang lebih seperti itu. Tidak seperti ilmu ahkamun nujum. Wala khatara fihi, dan tidak ada bahaya padanya, pada takbir mimpi itu. Jadi tidak ada bahayanya. Beda dengan ahkamun nujum. Saya rasa sampai di situ dulu. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya nanti, yaitu sebab ketiga kenapa ada istilah tercela yang disandarkan kepada ilmu yang sebenarnya tidak tercela itu. Hada billahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.